Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo, tentunya dimasak mudah dan praktis. Nah, kemarin kan aku udah bikin video untuk bumbu siomay yang enak banget meskipun tanpa ubi. Itu bener-bener pekat dan kental. Sekarang aku akan share untuk resep siomaynya. Jadi ini siomay ala Bandung, bener-bener lengkap banget, aku juga pakai pare. Kalau kalian mau tahu apa aja bahan-bahan lengkapnya, mau tahu gimana cara buatnya, tonton terus video ini, jangan sampai di skip. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya, supaya kalian gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku. Yang pertama adalah bahan untuk adonannya. Di sini ada 500 gram tepung tapioka, 500 gram dada ayam tanpa tulang. Jadi di sini aku nggak pakai ikan, tapi pakai daging ayam. Kalian boleh kok kalau misalkan mau diganti dengan ikan tenggiri 500 gram. 7 siung bawang merah dan juga 5 siung bawang putih. 1 butir telur ayam dan juga 1 batang daun bawang yang udah diiris tipis. Lalu di sini ada 1 sendok makan minyak wijen dan juga 2 sendok makan saus tiram. Secukupnya kaldu bubuk dan juga garam. Bumbu yang terakhir ada lada putih bubuk, kita pakai secukupnya. Selanjutnya, supaya adonan siomaynya tuh enak, kita pakai labu siam seperti ini. Di sini aku udah menyiapkan 200 gram dan udah aku cuci bersih. Di sini aku udah menyiapkan kukusan, jadi ini dipakai untuk mengukus labu siamnya. Kita kukus sampai dia tuh benar-benar matang. Kalau udah empuk, kita angkat, kemudian kita tunggu dingin dulu. Untuk siomaynya nanti di sini aku juga pakai pare. Ini aku udah menyiapkan 1 buah. Nah, sekarang kita potong-potong parenya. Jadi untuk besarnya mau seberapa ini selera kalian masing-masing. Nah, ini 1 buah tadi aku bagi jadi 6. Selanjutnya aku akan buang biji bagian dalamnya, karena nanti tengahnya tuh akan aku isi dengan adonan siomaynya. Tapi ini bebas, kalau misalkan kalian nggak mau diisi, juga nggak masalah. Ini udah aku bersihkan semuanya. Di sini aku udah menyiapkan air bersih untuk merendam parenya. Ini berfungsi supaya parenya tuh nggak terlalu pahit. Nah, untuk airnya ini kita kasih garam secukupnya. Di sini aku juga udah menyiapkan kol, bagian tengah yang kerasnya tuh aku buang. Aku udah menyiapkan air yang mendidih, ini digunakan untuk merebus kolnya. Jadi ini kita rebus sampai nanti dia layu, supaya mudah dilipat. Oke, udah cukup seperti ini. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya, kolnya tinggal kita lipat aja, kemudian kita gulung. Ini mudah banget, kalau dia udah direbus, dia tuh udah lemes, jadi mudah untuk dibentuk seperti ini. Tinggal digulung aja. Untuk siomaynya nanti aku juga pakai telur, di sini aku udah menyiapkan 4 buah. Air mendidih udah aku siapkan, ini dipakai untuk merebus telurnya. Di sini aku juga udah menyiapkan tahu. Untuk tahunya aku pakai coklat yang ada kulitnya seperti ini. Cuma kalau kalian mau pakai tahu putih boleh banget, selera masing-masing. Jadi untuk tahunya langsung aja dibagi 2, bentuknya segitiga. Kemudian aku akan ambil bagian tengahnya, karena untuk tahunya juga nanti aku akan isi dengan adonan. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita ambil bagian tengahnya. Lakukan semuanya sampai selesai. Berikutnya di sini aku juga udah menyiapkan kentang, udah aku kupas dan udah aku cuci bersih. Untuk kentangnya akan aku potong aja seperti ini. Nah, dipotong jadi 2. Sekarang kita buat adonannya. Siapkan chopper, kemudian aku masukkan daging ayam. Lalu masukkan labu yang tadi udah dikukus. Jangan lupa masukkan bawang merah serta bawang putihnya. Kita chopper sampai semuanya tercampur. Ini masih setengah halus,
Dan sekarang aku akan memasukkan telur ayam, daun bawang, saus tiram, minyak wijen masuk, lalu kita bumbui dengan kaldu bubuk, garam, serta lada bubuk. Ini secukupnya sesuai dengan selera masing-masing. Sekarang dicoper lagi sampai halus. Ini adalah hasil dari adonan yang barusan udah kita bikin. Lalu tepung tapioka yang tadi udah disiapkan, kita masukkan ke dalam sini semuanya. Sekarang kita aduk aja sampai semuanya tercampur dengan rata. Jangan diuleni, karena kita menggunakan tepung tapioka. Kalau misalkan diuleni sampai kalis, nanti dia malah akan keras. Jadi ini cukup diaduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata. Kalian bisa lihat di sini, hasil adonannya seperti ini. Jadi dia sampai tercampur dengan rata aja, nggak usah diuleni. Sekarang kita tinggal masukkan aja ke dalam parinya seperti ini. Tinggal kita rapikan. Selanjutnya aku akan isikan ke dalam tahunya. Ini sampai penuh seperti ini, tinggal dirapikan. Yang mau aku bikin paling banyak adalah siomay bulatnya. Ini kita tinggal bulatkan aja dengan tangan seperti ini. Untuk bahan-bahannya udah siap semuanya. Ini ada tahu yang tadi udah diisi, kemudian ada pare yang udah direndam, kemudian udah diisi dengan adonan. Lalu ini ada telur yang tadi udah direbus, dan juga kol yang udah direbus. Di sebelah sini ada kentang, kalau kentangnya ini masih mentah. Lalu ini adalah siomay bulat-bulat yang barusan udah aku bikin. Jadinya tuh banyak banget. Aku udah menyiapkan kukusan panas. Nah, ini bagian bawahnya aku akan olesi dengan menggunakan minyak goreng. Supaya nanti tuh siomaynya nggak menempel ke bawah. Langsung aja aku akan susun-susun ke dalam sini. Yang pertama pare, tahu, kentang, kemudian siomay bulatnya. Ini usahakan kalau masih mentah seperti ini jangan ditumpuk supaya nggak menempel. Kalau misalkan udah matang, nanti kita pindahkan, kita tumpuk nggak apa-apa. Cuma kalau masih mentah kita seperti ini aja. Jadi satu-satu, jangan sampai saling menumpuk. Ini kan nggak muat ya teman-teman, jadi untuk sisanya tuh siomaynya aku rebus sendiri. Tutup dan rebus selama kurang lebih 20 menit. Ini udah aku kukus selama 20 menit, jadi otomatis dia udah matang. Kalian bisa lihat kan, bener-bener mengembang kayak gini, menul-menul banget nih siomaynya. Kalau udah seperti ini, kalian bisa lihat kan, ini sama sekali nggak menempel. Kalau udah seperti ini, silahkan kalau mau ditumpuk nggak masalah. Jadi seperti yang kalian lihat, di sini kol sama telurnya tuh belum masuk. Karena kol sama telurnya kan udah aku rebus, mereka udah matang. Kalau misalkan dimasukin di awal, nanti malah dia tuh jadi bener-bener empuk banget. Makanya di sini ketika udah aku masak selama 20 menit, sekarang baru aku akan susulkan telur serta kolnya. Nah ini kan semuanya udah matang, kolnya udah matang, baru aku masukin kayak gini. Jadi dia nggak akan overcook juga. Tinggal disusun aja. Sekarang aku masukkan juga telurnya.
Karena tadi kukusannya nggak muat, beberapa siomaynya itu aku rebus sendiri. Nah sekarang ketika semuanya udah matang, aku akan campurkan seperti ini karena dia udah nggak masalah kalau ditumpuk. Nah, ini semua kan udah masuk semua, udah lengkap. Supaya makin hangat lagi untuk kol sama telurnya, ini bisa dikukus lagi kurang lebih selama 3 sampai dengan 5 menit. Hasilnya seperti ini nih teman-teman, bener-bener lengkap banget dan enak banget. Udah mirip sama yang dijual abang-abang. Buat kalian yang belum nonton untuk resep sambal kacangnya atau bumbu kacangnya, linknya akan aku tuliskan aja di deskripsi. Jadi untuk bumbu kacangnya tuh udah aku posting di video tersendiri. Kalau misalkan mau dijual, kita bisa siapkan styrofoam seperti ini. Lalu kita isikan dengan siomay, pokoknya semuanya lengkap dan udah dipotong-potong kayak gini. Kita kasih lengkap aja. Nih isiannya tuh udah lengkap banget. Sekarang kita tinggal taruh aja bumbu kacangnya. Kental banget kan bumbu kacangnya? Padahal di sini aku nggak pakai ubi. Selanjutnya aku akan kasih kecap manis. Lalu aku juga menambahkan saus sambal. Pokoknya kalian wajib banget untuk cobain resep ini di rumah karena sangat mudah dan enak. Pastinya kalau bikin sendiri itu lebih hemat, jadi kita makannya tuh bisa dengan puas. Yang pasti juga bersih karena kita bikin di rumah. Oke, terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di rumah semuanya.